Saya, Kepala Dinas Pertanian. Saya, Kepala Dinas Perhubungan. Saya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya. Mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Maluku dan Maluku Barat Daya, untuk mendukung Desa Welora pada ajang Anugerah Pesona Indonesia API Award tahun 2020. Kategori Destinasi Baru Terpopuler dengan cara SMS ketik API pasti 17D kirim ke 99386. hubungi channel API Award di youtube.com. Cari dan temukan nominasi destinasi baru Welora. Kemudian klik tombol subscribe dan like. kunjungi Instagram @apiaward di instagram.com. Pilih gambar destinasi baru Welora dan like. Kalwigo. Iya, selamat malam Pak Kostas. Selamat malam Kakak Ya. Laki-laki Office. Selamat malam Pak Saudara. Ya, selamat malam Pak Saudara Maluku di mana saja berada dan teristimewa Pak Saudara Maluku di Maluku Barat Daya, Kalwedo, Forkatong semua. Selamat Natal dan selamat masuki tahun baru. Di malam hari ini beta official hadir dengan Kakak Bu Aswalikos dari Maluku Barat Daya, Kabid Pariwisata. Lalu nanti mungkin beliau akan memperkenalkan nama beliau sendiri, lalu kemudian pekerjaan, lalu tentang Welora yang hari-hari ini menjadi begitu ikonik dan ada begitu banyak turis, bahkan saya lihat dari Amerika, dari mana-mana yang datang ke sana, dan Welora begitu populer di Instagram dengan laut, alam bawah laut dan lain sebagainya. Langsung saja kita ketemu dengan beliau. Silakan Pak Kabid sampaikan, perkenalkan nama, lalu pekerjaan dan tentang Welora yang akan menuju anugerah pariwisata ini supaya kita bisa Maluku dan para kaum bisa berikan dukungan. Ya, terima kasih. Ini Beta Official yang boleh malam hari ini bisa streaming sama-sama dengan Beta. Beta tertarik dengan beberapa video streaming yang dibuat oleh ini Beta Official, dan terima kasih banyak. Beberapa waktu lalu Beta hubungi dan hari ini bisa ketemu berkomunikasi. Terima kasih banyak. Malam ini juga ketemu bisa menyapa Pak Saudara semua, masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Maluku Barat Daya. Ya. Beta perkenalkan nama lengkap Beta adalah Konstansium Ananias Aswali. Beta sarjana perikanan. Ya. Jabatan sekarang adalah Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata yang dulunya tahun-tahun sebelumnya namanya Kabid Promosi. Sekarang itu sesuai perubahan nomenklatur. Promosi itu merupakan salah satu seksi, sementara bidangnya itu namanya Bidang Pemasaran. Ini Beta Official, masyarakat Maluku dan masyarakat Maluku Barat Daya. Hari ini Welora menjadi begitu terkenal. Itu yang pertama sebetulnya adalah Beta mau bilang untuk seluruh masyarakat Maluku bahwa desa itu boleh hari ini berkembang. Itu karena kerja keras dorang. Di beberapa tulisan Beta di waktu-waktu yang lalu, Beta bahkan menyampaikan bahwa sebetulnya masyarakat seluruh desa di Maluku ataupun Maluku Barat Daya harus belajar dari desa Welora. Karena desa ini
jumlah penduduknya sangat sedikit, cuma sekitar 126 jiwa. Desanya juga kecil, tapi desa ini sejak menurut cerita dari teman-teman yang ada di desa itu, bulan lalu waktu beta ke sana ke Welora itu, bahwa dong ini secara sukarela sudah membangun dong pun desa sejak tahun 88. Wow. Jadi ya masyarakat desa Welora ini kan ada yang kuliah di luar, ada yang di Ambon, ada yang di Makassar, Surabaya, ada yang di Manado, Papua dan lain-lain sebagainya, ada juga sebagai pekerja. Dong ini memiliki agenda-agenda di tahun-tahun, di mana dong sepakat tahun sekian katong pulang di kampung untuk membangun kampung, dan sangat bersyukur bahwa masyarakat ini memang dong ulet. Setiap kali dong pulang itu, kalau yang sempung uang, yang penting dong sumbang tenaga untuk bisa bangun. Beta juga merasa heran ketika beta tiba di desa itu. Beta menyaksikan arsitek rumah-rumah di Welora itu justru luar biasa. Desa itu, desa Welora itu ada di Pulau Daurah, di mana dermaga itu hanya ada di Pulau Daulor. Di ibu kota kecamatan Sementar Daurah itu tidak ada dermaga. Akses menuju ke sana itu hanya bisa menggunakan transportasi nelayan atau transportasi dan masyarakat. Tetapi dong ini bangun kampung justru lebih dari desa-desa lain yang memiliki transportasi yang sangat mudah. Memiliki transportasi yang sangat mudah. Tapi kalau dilihat secara kasat mata, perkembangan desa ini justru beda dengan desa-desa yang memiliki akses yang tinggi. Maka beta perlu sampaikan kalau seluruh desa, apalagi desa-desa sekarang kan memiliki dana desa yang cukup besar. Mestinya potensi-potensi desa itu, misalnya pariwisata, perikanan, pertanian, dan lain-lain sebagainya, itu bisa dimaksimalkan lewat dana desa. Pembangunannya lewat dana desa itu sangat-sangat mudah, sangat gampang. Masyarakat desa yang mengusulkan, masyarakat desa yang kerja, dan masyarakat desa sendiri yang mengawasi. Beta sangat yakin kalau itu terjadi, maka desa-desa di Maluku Barat Daya ini berkembang. Bung Beta langsung cerita Welora hari ini dia kenapa bisa berkembang. Welora ini sendiri dong mulai berkembang dari sisi pariwisata sekitar 2016-2017. Bahkan desa ini. Jadi baru 4 tahun berjalan ya, Pak Kabit. Siap. Jadi dong ini mulai dengan membangun desanya, dengan mengidentifikasi potensi-potensi wisata yang ada di dalam desa. Untuk dong kembangkan. Bahkan orang menggunakan dana desa untuk membayar. Dong perlu cari artis di Jawa, tapi dong bayar mahasiswa UPI untuk kemudian dibuatkan videonya, dia yang promosi pertama itu desa. Itu dong menggunakan dana desa. Bahkan ada yang kalau dana desanya kurang, ya masyarakat dari desa itu yang ada di luar-luar dong patungan. Atau mau bikin ini tapi ketemu anggaran kurang, maka dong patungan dan dong bisa promosi dong desa. Luar biasa. Kalau hari ini Welora ini bisa masuk dalam ajang penghargaan Anugerah Pesona Indonesia. Ini ceritanya mulai berawal sejak bulan Mei tahun 2020 kemarin. Jadi di bulan Mei kemarin itu beta mendapatkan pesan lewat WhatsApp melalui KD provinsi itu meneruskan pesan dari Kementerian Pariwisata, dari Pengelola Anugerah Pesona Indonesia. Ada 18 kategori yang kalau MBD memiliki, ada berapa saja yang bisa diusulkan. Dan waktu itu dengan beberapa pimpinan OPD dengan beta pun kepala dinas, beta mencoba untuk berkonsultasi soal kira-kira MPD punya potensi apa yang mau diusulkan untuk masuk dalam Pesona Indonesia. Dan melalui diskusi dan pertimbangan dengan beta punya kepala dinas, akhirnya atau mengusulkan Desa Welora. Mengusulkan Desa Welora untuk masuk dalam Anugerah Pesona Indonesia. Dan berapa kategori Pak yang diusulkan?
Katong hanya mengusulkan satu. Katong hanya mengusulkan satu, dan dia masuk dalam kategori destinasi baru karena memang dia ini belum terkenal di mana-mana. Iya. Sekalipun sekitar 4-5 tahun belakangan ini kunjungan wisatawan mancanegara ke desa itu dari waktu ke waktu terus meningkat. Iya. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas yang tadi beta sampaikan, katong mengusulkan itu dan hari ini dia boleh masuk. Jadi memang ini melalui tahapan yang panjang, dan kalaupun Tuhan berkenan kalau tanggal 31 Desember pukul 23:59 pot api ini akan ditutup, dan nantinya pada bulan Februari tahun 2021 pada malam penganugerahan Anugerah Pesona Indonesia baru nanti diumumkan seluruh nominasi itu mana-mana yang akan menjadi pemenang, kabupaten kota mana, destinasi mana yang akan menjadi pemenang. Kalaupun Welo itu menjadi juara, semua itu yang pertama itu karena kerja keras masyarakat. Dengan dukungan penuh hari ini, seluruh kapasitas di MPD ini katong gerakan. Amin. Kita mau cerita bahwa sejak masuk Agustus vote itu dimulai 1 Agustus, ada berbagai langkah yang katong sudah buat. Keinginan katong cuma satu. Destinasi baru terpopuler itu harus pilih desa Wellora. Yang pertama katong buat adalah katong membuat surat instruksi bupati dan juga surat edaran sekretaris daerah. Itu ditujukan kepada seluruh pimpinan OPD, ditujukan kepada seluruh camat, seluruh kepala desa, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, pimpinan-pimpinan kepala sekolah dari SMA, SMP, SD, bahkan organisasi-organisasi bergerak. Dari sisi surat saja beta menghitung sudah ada sekitar 400 surat yang sudah katong edarkan. Lebih dari 400 surat yang katong edarkan. Iya. Dan itu katong minta dukungan penuh. Minta dukungan penuh. Jadi selain instruksi bupati dan sekda untuk meminta kepada seluruh masyarakat untuk mendukung Wellora, tapi juga katong membuat brosur-brosur ajakan. Maka tidak biasanya sering katong posting lewat Facebook Dinas Pariwisata maupun Instagram. Dinas maupun Instagram bidang juga katong punya ada. Biasanya katong buat brosur-brosur yang kalau di kantor itu sepertinya katong punya keseluruhan aktivitas itu difokuskan untuk mendukung Wellora. Bersyukurlah bahwa hari ini pada periode voting dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober, katong ada di posisi peringkat 2. Peringkat satunya itu adalah Pantai Gagawangi di Demak. Tetapi memasuki bulan November, itu katong rate-nya naik dan katong menjadi peringkat 1 pada periode vote bulan November. Amin. Tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember yang hari ini masih rahasia. Tapi bersyukurlah bahwa ternyata memasuki Desember ini justru dukungan terus mengalir. Amin. Setiap hari itu kita mendapatkan WA dari teman-teman, rekan-rekan, siapa saja dari komunitas-komunitas. Dong sepertinya ingin menunjukkan dan melaporkan bahwa Bung Kos atau Pak Kos, ini katong su bikin. Sekalipun katong kurang-kurang, tapi hari ini katong su mendukung. Bahkan di mana-mana saja orang mendukung. Tadi malam beta mendapatkan WA dari teman-teman. Ada salah satu komunitas peduli Wellora yang dong kirim fotonya, videonya di beta. Itu dong sementara kumpul 1 malam kemarin, itu dong berusaha SMS sampai sebanyak 5.000 kali SMS. Luar biasa. Luar biasa. Ya, itu dari komunitas anak-anak Wellora? Anak-anak muda Wellora maupun dombo orang tua-tua yang dong sama-sama memiliki semangat. Jadi dong semua dengan kemampuan yang ada, ya katong tahu dalam kondisi pandemi ini, ya pasti semua orang kalaupun ada pendapatan, biasanya orang lebih memilih untuk simpan ya. Tapi hari ini justru katong masyarakat ini rame-rame mengeluarkan, dong rela dengan lewat kocek pribadi, dong rela yang penting Wellora itu bisa menjadi.
uh, untuk semua ini ya katong merasa bersyukur Bung ya, merasa bersyukur bahwa ternyata memperkenalkan atau mempromosikan daerah itu jauh begitu. Karena kalau orang su kenal, katong seng ajak juga kalau orang su tahu bahwa Welora itu memiliki potensi pariwisata yang seperti ini, orang akan dengan sendirinya akan datang. Ya. Ya, mungkin itu Bung untuk sementara yang bisa beta sampaikan untuk ini beta official terkait dengan streaming di malam hari. Iya, Basudara Maluku sungguh luar biasa apa yang sudah dijelaskan Ketumpung Pak Kabit pariwisata di MDB ini luar biasa sekali. Dari penjelasan beliau ada beberapa poin yang beta catat. Yang pertama itu kerjasama Pemda dengan masyarakat itu baik sekali. Pemda punya satu motivasi dan tujuan, mereka punya satu goal untuk menggolkan Welora dan segala upaya sinergitasnya luar biasa. Itu yang beta salut. Jadi desa-desa lain dan kabupaten lain mungkin juga sesekali turun ya. Di Ambon ini Maluku tidak kurang desa, tidak kurang lokasi pariwisata yang baik-baik, tetapi dari segi yang sudah dijelaskan Pak Kabit ini, mungkin kabupaten lain juga perlu belajar tentang bagaimana sinergi dengan masyarakat, fokus Pemda untuk melihat potensi desa Welora itu luar biasa ya, sehingga ada surat edaran, kemudian didukung dari pemerintah. Yang kedua, ini perlu belajar juga dari Welora. Itu kita tertarik tadi. Pak Kabit tadi bilang itu dana desa itu dimaksimalkan, itu luar biasa. Biasanya dana, kalau kita lihat sering sekali dalam tanda kutip itu dana desa itu kadang-kadang raib. Dana desa kadang-kadang ya dipakai juga, korup juga, alat pembangunan terbengkalai. Sudah saking banyaknya kepala desa di Indonesia ini yang dapat pegang, dapat urusan dengan kejaksaan, kepolisian karena tilap dana desa. Tapi beta dapat penjelasan tadi bahwa dana desa itu dimanfaatkan dengan baik, dukungan dari masyarakat, bahkan masyarakat rela, anak-anak muda, komunitas untuk mendukung Welora. Saya pikir ini sesuatu yang baik, perlu diteladani untuk memajukan pariwisata khususnya bukan saja di MDB tapi di Maluku. Jadi dengan hal ini juga beta pikir ini sebuah beta rekomendasi Maluku Barat Daya dalam pengelolaan sumber daya alam dan kemudian berkaitan dengan itu dukungan pemerintah, keseriusan pemerintah daerah buat hal Welora ini luar biasa. Welora viral sekali, beta sering lihat di Instagram itu viewernya itu ribuan viewer tentang Welora, bahkan sampai teman beta pernah temukan salah satu gambar tentang ikan Nemo itu Pak Kabit, ada film judulnya kan Finding Nemo a clownfish itu. Nah, ikan Nemo itu ada di Welora, itu sesuatu yang beta kaget tadi ketika Pak Kabit kirim gambar itu beta lihat ikan besar sekali, ikan kerapu. Nah, itu kalau sudah di Laut Maluku, yang di Maluku itu sudah nggak dapat lagi. Tapi luar biasa. Nah, kita coba lihat beberapa hal tentang Welora yang gambarnya tadi dikirim oleh Pak Kabit, ini bagus sekali. Ya. Jadi teman-teman bisa klik spasi 17J, kirim ke 9938. Mari kita berikan dukungan buat Welora. Kunjungi juga channel API di YouTube, lalu like, cari Welora destinasi baru Welora, lalu dukung juga di Instagram. Nah, ini kita lihat ini apa, Welora luar biasa. Para penyelam, ada clownfish, kita lihat terumbu karang yang hebat. Kemudian ini destinasi wisata yang luar biasa. Ini masyarakat menggunakan promosi yang luar biasa buat Welora ini. Ya. Nah, ini Pak Kabit, pertanyaan beta, mungkin Pak Kabit bisa berbagi tips-tips bagaimana pendekatan pemerintah dengan masyarakat, lalu bagaimana membangun kesadaran masyarakat Welora itu sendiri, mereka sadar akan keberadaan potensi wisata yang bagus. Karena kan kalau tiba-tiba masyarakat berikutnya itu kan harus ada dorongan, ada motivasi. Nah, pendekatan seperti apa yang pemerintah lihat, lalu
dukungan seperti apa yang masyarakat lakukan. Nah, kesadaran masyarakat di sana itu untuk Gelora seperti mungkin ada tips-tips yang pendekatan-pendekatan dari pemerintah Pak Kabit Pariwisata sendiri yang bisa dibagi sehingga bisa memberikan motivasi kepada daerah lain, desa-desa lain untuk bisa juga memajukan pariwisatanya seperti yang dilakukan oleh Welora. Ya, jadi memang berapapun anggaran yang pemerintah daerah buat tanpa dukungan masyarakat itu masih sedikit. Iya. Sebenarnya itu bermula atau berawal dari adanya kesadaran penuh masyarakat. Iya. Welora ini, dong sukarja, dong pun kurang-kurang itu yang nanti pemerintah bangun. Dan kalau memang sudah seperti itu, maka susah. Iya. Katong boleh pemerintah boleh punya anggaran untuk membentuk kelompok-kelompok sadar wisata. Iya. Dan buat sosialisasi untuk menyampaikan bahwa harus jaga budaya, harus jaga warisan-warisan budaya, potensi-potensi wisata yang ada di desa. Tapi kalaupun kesadaran itu ada di masyarakat, maka itu pun bisa mubasir. Di Welora ini luar biasa. Katong belum melakukan, memang belakangan ini baru Katong juga melakukan kegiatan sosialisasi yang sama, tapi masyarakat Welora ini benar-benar sudah memulai. Di Welora itu satu puntong rokok Katong seng pernah dapat. Padahal di kampung itu ada orang hisap rokok. Sedap, ini yang keren. Di Welora itu, ya, di Welora itu desanya, kalau lihat di gambar itu, dia sangat hijau, ada pohon-pohon yang ditanam di pinggir rumah. Tetapi kalau berjalan dalam kampung, itu saya pernah ada lihat daun pink satu jam. Wow. Karena dong setiap saat nyapu. Maka ini sesungguhnya itu dimulai harus dari masyarakat. Dong pun kelebihan ini, dong sudah memulai ini, dong kurang-kurang itu yang ketempat. Misalnya, setelah dong ini mulai mengembangkan desanya, promosinya mulai jalan, maka katong melalui dinas pariwisata, katong menetapkan dong peraturan bupati, ada mengusulkan peraturan bupati yang menetapkan Welora itu sebagai satu-satunya desa wisata pertama di Kabupaten Maluku Barat. Atau menetapkan dia baru satu desa wisata di Kabupaten Maluku Barat, baru satu peraturan bupati yang menetapkan Welora itu sebagai satu-satunya desa wisata. Berikutnya, katong juga mungkin dalam kondisi COVID ya, dong itu punya taman laut yang namanya Taman Laut Kol. Itu taman laut yang begitu indah menurut penyelam yang datang. Menurut penyelam yang datang, dong baru pernah menemukan taman laut. Lalu yang berikut, kehidupan masyarakat yang welcome dengan siapa saja yang datang. Di Welora itu, Bung. 2 orang datang di kampung itu saja. Ada 2 orang luar datang dari desa lain berkunjung ke desa itu saja. Ada penyambutan yang luar biasa. Ada penyambutan. Ada penyambutan. Dan ini yang atau melihat dong kelebihan-kelebihan ini yang mestinya menjadi contoh. Maka katong don taman laut yang indah, tetapi itu hanya untuk saat ini hanya bisa dinikmati oleh wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik yang kebetulan datang sama-sama dengan wisatawan mancanegara yang memiliki peralatan diving. Maka katong berencana sebenarnya kalau bukan COVID dan hari ini anggaran dipres untuk penanganan COVID, maka mungkin di Welora itu katong supaya ngadain peralatan diving dan katong latih masyarakat. Sehingga siapa saja wisatawan lokal pun bisa datang, itu bisa menikmati taman. Gambar ikan kerapu yang tadi di slide itu yang beta kirim itu adalah menurut teman-teman penyelam wisatawan mancanegara itu dong baru pernah menemukan ada kerapu yang ukuran sebesar ini selama dong menyelam seperti itu. Dan ini hanya ditemukan dan dong hanya menemukan ini ada di rumah. Yang ini yang mulai dari sekarang katong terus mempromosikan, bikin dia gaungnya lebih besar sehingga banyak orang untuk bisa mengunjungi Welora. Selain itu pemerintah memang punya banyak rencana.
tahun depan kalau tidak ada halangan, katong juga berencana untuk menggandeng pihak ketiga dalam hal ini travel agen yang selama ini dia untuk perjalanan wisatawan mancanegara. Tahun depan katong berencana untuk menggandeng beberapa travel agen untuk mendatangkan wisatawan. Dan itu yang menjadi target utama selain fasilitas-fasilitas pendukung lain yang nanti disiapkan. Lalu yang berikut, Bung, yang unik di desa itu adalah masyarakatnya sadar penuh dan setiap rumah itu dia sudah dibuat layaknya homestay. Wow, ya. Berarti pariwisata komunitas ya, pariwisata komunitas ya. Ya, jadi rumah-rumah masyarakat itu bisa dipakai layak untuk penginapan begitu. Jadi lebih ke pariwisata kerakyatan. Ya, jadi Bung, ini sebetulnya kalau orang Maluku bangun rumah biasanya dibuat satu kamar tamu itu, pasti orang Maluku kalau bangun rumah pasti ada itu. Ya. Ini yang katong bicara dengan masyarakat Velora. Ya. Cobalah kamar tamu itu didesain sedemikian rupa, dipasang keram, si kamar mandinya dibuat di dalam dengan layaknya itu seperti kamar penginapan, sehingga setiap wisatawan yang datang dia perlu kan di sana karena pulaunya kecil terus sehingga dermaga di sana sampai sekarang belum ada penginapan. Tetapi untuk saat ini kalau ke Velora itu rumah-rumah masyarakat itu didesain sedemikian rupa sehingga dia layaknya homestay. Jadi Bung, kalau satu saat berkunjung ke sana, Bung saat kalau berkunjung ke sana itu mendapat pengalaman yang sangat luar biasa. Beta tertarik itu sudah siap. Beta tertarik dengan itu Pak Kabit yang tadi Pak Kabit jelasin itu kalau beta memberikan dukungan itu kalau boleh hotel jangan dibangun di sana karena suatu saat akan merusak ekosistem. Tapi rumah-rumah rakyat itu diberdayakan sehingga mereka juga mendapatkan benefit keuntungan dari tamu yang datang sehingga mereka juga sejahtera ke rumah-rumah seperti yang Pak Kabit bilang. Karena ada satu desa di Bali sini juga itu mereka tidak bangun penginapan tapi rumah-rumah penduduk itu ditata dengan baik lalu dibagi sama rata setiap penuh dijadwal digilir sehingga rakyat itu bisa menikmati keuntungan dari situ. Jadi kalau desa kecil bangun hotel atau penginapan suatu saat kan rusak. Nah pertanyaan berikut Pak Kabit, apakah ada untuk menjaga ekosistem, menjaga kenyamanan di pulau itu di Desa Velora, apakah ada perda yang mengatur supaya nggak boleh bangun hotel? Karena kan sudah harus ada pagar-pagar. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah ada perda untuk mengatur supaya jangan sampai nelayan-nelayan itu orang menggunakan pukat harimau karena itu akan merusak ekosistem terumbu karang. Kemudian bom untuk ikan itu kan merusak terumbu karang dan karena terumbu karang yang bagus itu kan butuh waktu puluhan tahun untuk bertumbuh. Nah itu apakah ada perda-perda yang dibuat pemerintah sebagai payung untuk menjaga kearifan lokal Velora, menjaga destinasi pariwisata ini? Ya, jadi Bung memang sampai sekarang itu belum ada perda yang mengatur secara spesifik di sana. Tetapi memang kembali lagi bahwa kesadaran masyarakat di desa itu dengan dukungan pemerintah desanya itu justru beta bilang super. Kenapa? Karena di sana itu taman lautnya itu di areal taman laut itu dilarang untuk masyarakat melakukan aktivitas penangkapan. Dan itu memang Don sendiri mengatur di desa. Don sendiri mengatur di desa. Jadi Dong setiap orang yang datang itu Dong yang mengantar dan sehingga Dong bisa langsung mengawasi. Beta perlu sampaikan di bulan kemarin itu sebelum sebelum masuk Natal kebetulan dari dinas itu katong ke sana. Tempat dinas bersama beta dengan teman kepala bidang destinasi wisata dan beberapa kepala situ termasuk pasukan perencanaan katong turun langsung dan melihat Velora itu seperti apa dan katong berencana untuk bangun seperti apa. Ternyata begitu katong sampai 2 hari sebelumnya itu ada yachts yang sudah ke sana, kapal kalau saya salah itu namanya Seven Sea, itu 2 hari yang lalu berkunjung ke sana. Dari negara mana?
ada dua wisatawan mancanegara, kalau saya salah itu dari Inggris, tapi dong itu dari Bali. Kapalnya itu stay Bali, dong itu Iya. cuma dong datang untuk menandatangani kontrak antara pihak dari kapal itu. Ada satu organisasi yang untuk melindungi terumbu karang dunia sebagai segitiga karang dunia. Don turun ke desa Welora dan don tanda tangan kerjasama itu. Dan Keren. beta sangat bersyukur memang waktu katong sampai itu dong sudah kembali. Katong hanya mendapat informasi dari kepala desa, sekretaris desa dengan camat yang ada di sana. Tetapi bersyukurlah bahwa Welora itu sudah mulai. Yang beta bilang itu karena dong punya kesadaran. Hari ini dong saya perlu, bahkan pemerintah daerah katong saya perlu memberikan sosialisasi, menyadarkan dong bahwa dong harus jaga. Tapi dong itu sudah memulai. Dan katong tinggal merespon, menjawab apa yang nantinya menjadi kekurangan-kekurangan. Iya. Terima kasih buat Basudara Welora yang luar biasa dengan kesadaran diri sendiri sudah menjaga, melestarikan Welora untuk menjadi jauh lebih baik. Nah, kesadaran ini perlu juga dibangun oleh Basudara Maluku yang lain untuk menjaga warisan alam, budaya, culture, sehingga generasi ketong ke depan itu akan bisa menikmati hal-hal yang indah dari negeri di Maluku ini yang Tuhan kasih keindahan yang luar biasa. Dalam kunjungan tamu itu apakah tamu-tamu dari misalnya mancanegara dalam kurun waktu 2020 untuk sekalipun dalam masa pandemi corona itu tetap baik ya, maksudnya ada kunjungan dari turis-turis mancanegara ya Pak Kabit? Iya, jadi memang semua sektor pariwisata itu merupakan sektor yang paling terpukul ketika pandemi corona ada. Dan begitu juga dengan Welora. Tapi bersyukurlah bahwa sekalipun kunjungannya itu tidak seperti tahun-tahun sebelum corona, tetapi ada satu dua yang karena memang dong tinggal di Indonesia dan dong berpikir bahwa dong bosan, maka dong datang ke Welora, dan di beberapa bulan itu ada. Iya. Puji Tuhan sekalipun di tengah-tengah corona, tapi daya tarik Welora, daya tarik Welora mengalahkan pandemi COVID corona ya, jadi orang bisa datang di sana. Ya, jalur-jalur penerbangan untuk datang ke sana mungkin Pak Kabit bisa info jalur penerbangan kalau sampai di mana, lalu nanti ke Welora menggunakan apa, mungkin Pak Kabit bisa info, jadi teman-teman yang nonton ini nanti ketemu bisa broadcast juga ke YouTube, mereka bisa tahu kalau jalur penerbangan dari mana-mana saja ke Welora itu bisa ditempuh. Lalu kalau dari Maluku Barat Daya, ibu kota, ke Welora naik apa, transportasi seperti apa? Mungkin Pak Kabit bisa membantu menjelaskan for ketong semua. Ya, jadi untuk Pak Saudara semua memang berkunjung ke Welora ini bisa melalui dua pintu. Ya. Pertama itu bisa melalui ibu kota kabupaten sendiri, tetapi juga bisa melalui pintu Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kalau Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu bisa menggunakan transportasi udara, lalu kemudian dari sebelah itu menggunakan kapal laut itu bisa dengan jangka waktu kalau saya salah itu sekitar 7-8 jam kalau menggunakan kapal dari sebelah. Atau bisa juga dengan pesawat ke Moa, ibu kota Kabupaten Maluku Barat Daya, juga ada transportasi udara ke sana. Itu bisa melalui Moa. Kalau ke Moa itu juga nanti ada transportasi laut menuju sana. Kalau dengan kapal laut itu sekitar 24-28 jam. Karena kapal ini dia harus menyinggahi pulau-pulau. Memang dalam perencanaan katong nanti ke depan itu ada transportasi yang langsung dari ibu kota kabupaten, dari Tiakur itu langsung ke Welora, atau bisa juga dia dari Tiakur
tapi dia menyinggahi ada beberapa destinasi, misalnya Luang, Ya. ada punya pasir panjang, jadi bisa di sana Ya. bisa dia singgah di Luang Tolo Bagian dan Ya. dalam perencanaan. Maklumlah bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya ini masih dalam proses berbenah. Ya. Jadi, kalaupun kurang tetapi katong sangat yakin kalau memang semakin hari semakin berkembang kunjungan wisatawan Ya. mancanegara dan wisatawan domestik itu semakin hari semakin meningkat di mana sudah pasti transportasi menuju ke desa itu Luar biasa. orang Kita harus banyak belajar Welora. Ke sana itu pasti menjadi perhatian pemerintah daerah. Iya. Nah, Pak Kabit, dalam agenda 2021 ke depan selain networking yang akan dibuat, itu kira-kira ada agenda-agenda apa, misalnya semacam festival-festival atau apa yang sudah ada dicanangkan oleh Pemda dan Pemdes negeri pemerintah negeri Welora, selain maksudnya selain orang akan datang secara reguler, tapi ada mungkin ada agenda-agenda misalnya seperti festival atau apa yang dibuat untuk, apakah ada rencana seperti itu untuk meningkatkan destinasi wisata? Ya, jadi memang untuk Welora secara khusus belum ada agenda ya, tapi pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya kan mulai tahun lalu katong sudah melaksanakan festival kali. Tahun 2019 ini karena corona ya. Sebenarnya ya anggarannya terpaksa harus digunakan, dikembalikan dan digunakan untuk penanganan COVID ya. Karena memang untuk COVID ini kan karena festival ini dia harus melibatkan banyak orang dan itu masa COVID itu dan tahun depan juga karena COVID ini katong belum tahu ya kapan berakhir, tahun depan itu juga katong belum bisa melaksanakan itu. Nanti benar-benar COVID ini ada baru katong melaksanakan. Tapi di Welora itu sendiri ada setiap kalau saya salah itu setiap tahun itu ada satu hari khusus di mana masyarakat itu menangkap ikan. Ada satu budaya yang beta lupa. Beta punya postingan-postingan di FB itu ada, beta sudah lupa itu namanya apa, tapi budaya itu budaya yang kalau di Saparua ya kalau saya salah ya. Mameti. Itu dia sama dengan sasi lompa. Oh, sasi lompa ya. Sasi. Ya, hampir sama dengan itu. Tapi kalau di Saparua itu kan yang di sasinya itu cuma ikan lompanya. Iya. Tapi di Welora itu ya pasti muka kampung itu selama beta di sana beta pernah melihat ada masyarakat beraktivitas. Karena nanti itu di waktu yang dong tentukan, dong akan tangkap ikan. Jadi pas air masih mungkin pada saat meditasi kalau saya salah, itu masyarakat pele meti itu dengan jaring dan kemudian dong rame-rame kecil besar tua muda turun rame-rame untuk tangkap ikan dan kalawai dan lain-lain sebagainya. Wow, jadi keren. Itu keunikan kearifan lokal yang luar biasa yang sudah ada di Welora. Dan memang katong lagi mengidentifikasi, jadi bukan cuma di Welora, ada beberapa desa misalnya di Lawawang itu setiap bulan Oktober itu mungkin orang termasuk Pung juga belum pernah dengar orang makan ikan poro bibi ya. Tapi baru dengar dari Pak Kabit ini. Ya. Nanti di beta po YouTube juga kalau saya salah ada nanti. Lihat kalau saya nanti beta ada. Kalau makan telur ikan beta sudah biasa ya, karena beta pernah tugas vikaris di Tual. Oh iya. Jadi pernah makan. Coba kalau ikan poro bibi ini baru dengar nih dari Pak Kabit, menarik ini. Nanti itu coba secara umum itu kan beracun. Iya, beracun orang. Ya, masyarakat di Pulau Marcella khususnya Desa Lawawang itu dong itu sudah turun temurun. Wow, cara mengelola ini yang perlu kita tahu sih.
Ya, cara mengelolanya itu yang memang serba hati-hati. Bahkan selama ini di Lawawang itu saya pernah ada orang yang keracunan karena tidak korupsi. Wow, Nah, iya. dong itu Keren. ternyata di setiap bulan Oktober itu ada migrasi berbagai jenis ikan poro bibi itu dari Australia masuk ke wilayah Marcella, dan tepatnya itu pas di desa Lawawang. Ternyata dong datang di situ mungkin untuk bertelur atau seperti apa. Jadi biasanya hanya di bulan Oktober setiap tahun masyarakat Ya, rame-rame dong Beta tangkap ikan ingin poro bibi. konfirmasi Pak Kabit, Beta ingin konfirmasi apa yang Pak Kabit sampaikan ini dengan salah satu frame di film Finding Nemo itu ada arus Australia Selatan kalau nggak salah, itu yang Ya. ikan-ikan berimigrasi ke seperti apa yang Pak Kabit bilang. Jadi yang disampaikan benar sekali. Ya, terima kasih. Boleh lanjut Pak Kabit. Ya, jadi dong rame-rame tangkap, dong Ya. rame-rame tangkap, dong olah, kemudian dan bahkan hari ini dia sudah dijual sebagai handicraft ya, sebagai oleh-oleh untuk masyarakat. Dan sekarang itu resmi dikelola oleh desa lewat dengan menggunakan dana desa. Terus sudah jadi oleh-oleh, bahkan sudah dikemas. Nah, boleh tuh kita nanti bisa promosi produknya tuh Pak Kabit. Nanti beta cari di Pak Kabit punya Facebook ya, izin ya kita bisa promosi itu oleh-oleh ikan. Karena ini menarik. Nanti beta juga. Ya. Iya, karena beta baru tahu. Iya, beta baru tahu ini karena hampir di seluruh Maluku itu ikan poro bibi itu dibuang dan tidak pernah dikonsumsi. Baru beta tahu hari ini ikan poro bibi itu dimakan dan jadi produk. Itu sesuatu yang kearifan lokal yang luar biasa. Salut lah buat saudara-saudara di sana. Nah, jadi itu yang beta bilang, selain yang tadi masyarakat Welora punya kearifan lokal yang hampir di lompat, tetapi juga ada juga masyarakat di desa Lawawang yang punya kebiasaannya. Nah, katong lagi mengidentifikasi di desa mana-mana lagi ya ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara rutin seperti itu. Nanti dengan berbagai kriteria, katong berencana untuk nanti katong jadikan itu juga sebagai event-event tahunan. Keren. Nah, jadi katong juga mau mengajak orang karena event-event ini sebagai salah satu daya tarik wisata. Ya. Nah, bisa misalnya katong bisa bikin di Welora itu sebagai event setiap bulan Oktober katakanlah seperti itu. Jadi Oktober Welora sekaligus datang menyaksikan domba masyarakat kearifan lokal itu. Kita bisa juga di Lawawang. Kebetulan Marcella dan Lord Abra ini kan dekat, jadi bisa ketong rangkai dia dalam satu momen kalender event. Nah ini Pak Kabit. Ya. Puji Tuhan ya, promosi-promosi dari 5 tahun lalu dan promosi itu dilakukan oleh putra-putra daerah Kalwedo sendiri, Maluku Barat Daya dengan komunitas yang lain. Nah, networking seperti apa? Misalnya perjanjian kerjasama, misalnya yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Misalnya ada enggak perwakilan, karena saya tahu beta, biasanya kan kalau pariwisata yang sudah maju seperti di MD, nah yang sudah berjalan dengan baik ini, apakah ada perwakilan di Ambon atau apakah sudah menjajal seperti di pastilah orang-orang diaspora Maluku Barat Daya itu kan ada di Eropa, apakah sudah ada perwakilan misalnya di Eropa atau di Australia atau di negara-negara, atau sudah bekerja sama dengan tahap apa saja? Karena kemarin dengan salah satu dari salah satu official ini beta itu Pak Reza Salamwal, itu beliau kaget kalau nggak salah ceritanya, semoga beta nggak salah, karena beliau kaget itu waktu beliau ada di Inggris, itu dia lihat di TV layar di jalan umum di Inggris itu ada tulisan Pantai Ora Beach. Nah, beta berharap juga suatu saat di TV-TV di Eropa sana itu ada tulisan Welora, itu seperti yang kaos Pak Kabit pakai. ada Welora di sana. Nah, ini yang jadi sejauh mana networking sudah dibangun, apakah ada perwakilan mungkin di Jakarta atau di Eropa, atau ada connection dibuat, atau mungkin ada perjanjian-perjanjian dengan agen-agen apa saja, misalnya seperti yang tadi yang coastal untuk terumbu karang,
diving atau hal-hal yang lain. Mungkin Pak Kabit bisa sampaikan supaya kita bisa tahu perkembangan Melora sejauh mana. Ya, jadi memang Bung sampai dengan saat ini kerjasama itu sampai sekarang belum ada. Bahkan jangan di luar ya, jangan sampai ke Eropa lah. Di dalam negeri juga, katong belum sampai ke tahap itu. Tetapi katong akan. Tapi sudah sampai itu apa? Sudah sampai dapat apa anugerah mau berjuang dalam anugerah pariwisata ini walaupun belum ke luar negeri itu sudah hebat. Ya, dan memang sangat bersyukur bahwa di bulan-bulan lalu justru katong mendapatkan pemberitahuan dari pengelola Anugerah Pesona Indonesia kalau dukungan untuk tahun ini terhadap Anugerah Pesona Indonesia itu dari keseluruhan dukungan masyarakat untuk kegiatan ini 9%-nya itu justru dari luar negeri. Jadi setidaknya hari ini ada 9% dukungan untuk Anugerah Pesona Indonesia itu dari luar negeri. Wow. Saya bersyukur bahwa hari ini Melora itu justru dikenal. Katong juga karena belum tahu presentase dari keseluruhan dukungan untuk Anugerah Pesona Indonesia ini totalnya berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, lalu dari jumlah itu 9%-nya dari Eropa memang katong belum tahu. Tapi yang pasti ada 9% dukungan itu datang dari luar. Katong akan memulai menjajal kerjasama itu. Mudah-mudahan kalau nanti ke Bali atau ke NTT atau ke Jakarta, katong akan mencari channel soal kerjasama. Katong ini justru bahkan katong punya mimpi, Bung, beta punya mimpi itu justru satu saat. Itu katong bisa jajal kerjasama dengan Australia. Kenapa? Karena katong ini dari sisi geografis katong sangat dekat. Atau bisa bikin kalau ada Ambon, Darwin yang city sister. Katong bisa sampai ke tingkat kerjasama sister city. Karena kalau perjalanan dengan menggunakan kapal laut, itu dari MBD ke Australia itu cuma ke Darwin itu cuma justru 8 jam. Wow. Nah, ini yang nanti akan menjadi perhatian fokus katong di waktu-waktu yang akan datangnya, sekalipun itu baru sebatas sedikit, tetapi katong juga kalau sektor ini semakin dikembangkan, maka katong juga akan sampai di sana. Katong juga berharap teman-teman masyarakat Maluku, mungkin ini beta official dengan teman-teman yang lain bisa membantu kami, bisa membantu katong Dinas Pariwisata Maluku Barat Daya cari channel terkait dengan kerjasama ini, karena memang katong lagi butuh. Ada beberapa yang dari berbagai literatur yang beta cari lewat internet itu beta sudah dapatkan. Di waktu-waktu di tahun yang akan datang katong akan mulai menjalin hubungi dong, katong rencana buat investasi. Mudah-mudahan sehingga ada halangan semua ini bisa berjalan dengan baik sehingga pariwisata ini bisa menjadi lebih baik. Bukan cuma Melora, tapi pariwisata secara menyeluruh di Maluku Barat Daya, bahkan Maluku bisa diwujudkan. Benar-benar sektor pariwisata itu mestinya menjadi sektor unggulan di Maluku, karena katong boleh punya hasil ikan yang banyak. Mungkin katong juga punya hasil pertanian sayur-sayuran dan lain-lain, daging dan lain-lain sebagainya, itu boleh banyak, tetapi semua itu bisa laku di pasaran ketika banyak orang akan dan kunjungan orang ke daerah katong itulah pariwisata. Pak Kabit berkaitan dengan Melora sebagai destinasi wisata dalam 1 tahun ini, apakah ada kunjungan mungkin dari Provinsi Maluku, para menteri ke sana, kira-kira begitu? Melora itu sampai sekarang belum ya, baru sebatas pejabat bupati. Bupati dan pejabat bupati kemarin juga Pak Gubernur juga berkunjung ke sana, dan bupati dan kalau setingkat menteri atau provinsi juga belum sampai ke Melora. Kalau Kadis Pariwisata MPD sudah, tapi kalau keluar belum. Mungkin ke depan semakin hari semakin ada kembangkan. Katong juga berharap
satu saat itu bisa ada pejabat itu saja. Jangan Iya. jangan presiden lah, tapi minimal satu saat itu bisa menteri atau wadah bisa. Amin, amin. Kita berdoa buat hal. Iya. Nanti mungkin di video ini, setelah kita produksi video ini, kita upload di YouTube juga. Kita akan tag di Twitter Ibu Susi, mantan Menteri Perikanan. Beliau harus tahu tentang Welora. Atau beliau datang harus makan ikan di Welora karena beliau suka ikan. Iya. Terima kasih banyak Pak Kabit. Iya, Pak Kabit, terima kasih. Suka ikan. Iya. Terima kasih banyak, danke banyak. Nah, ini beta putar satu video tentang Welora. Lalu mungkin Pak Kabit bisa mengajak lagi, sekali lagi invite, mengajak masyarakat Maluku dan teristimewa masyarakat Maluku Barat Daya untuk memberikan dukungan bagi Welora. Ya. Langsung ke Bung atau Bu putar videonya dulu kah? Beta putar video dulu, setelah itu baru Pak Kabit. Iya. Siap. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Barat Daya bersama staf mengajak seluruh masyarakat Maluku Barat Daya untuk marilah kita bersatu bergandengan tangan, bahu membahu mendukung sekaligus mendoakan Welora dalam ajang Api Award 2020 untuk menjadi pemenang. Beta bangga sebagai anak Maluku Barat Daya yang memiliki kekayaan laut yang begitu indah dan mempesona. Maluku Barat Daya maju, Maluku Barat Daya jaya. Kalau Ya, satu video lagi sebelum closing ya, Pak. Beta mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku. Beta mau bilang kalau saudara-saudara semua, beta mau ajak saudara-saudara semua datang ke desa Welora, tempatnya di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang terkenal dengan Atom destinasi wisata bawah laut yang sangat pesona. Jangan lupa saudara-saudara untuk datang dan berkunjung ke desa Welora. Danke. Building you, no one is shining brighter. The light of the sky makes me so night. Look at me, give me everything. It's all I see, it's just you and me. Yes, I'm free, will they last forever? These days will last forever with you. I want these days to last forever with you. I want these days to last forever with you. I want these days to last forever with you. I want these days to last forever with you. No one knows what we've got together, and this these nights feel so right. Yeah. Take it on, you and me can take on the world. We'll just run, we're high as the sun. Take it to me, we're happy to be spending these nights together.
forever with you. I want these nights to last forever with you. I want these nights to last forever with you. I want these nights to last forever with you. I want these nights to last forever with you. I want these nights to last forever with you. I want these nights to last forever with you. Oke, Pak Kabit. Ya, Ya. jadi ya beta komentar sedikit. Video Ya, pertama itu dari kepala BP, kepala badan pengembangan sumber daya. Itu termasuk ada puluhan video itu Ya. video dukungan untuk Welora dari semua dinas. Kemarin Ya. itu dalam rangka memperingati Keren. kabupaten atau di sini makanya pemerintah punya dukungan terhadap Welora itu benar-benar. Video-video itu dan semua OPD itu punya video ada. Semua dinas itu punya dukungan karena katong bikin lomba. Ya. Lomba video Antar vlog OPD ya? untuk Welora. Ya, antar OPD. Semuanya hanya Keren. tujuannya untuk Welora. Kayaknya Kabupaten perlu belajar ini. Selain itu beta perlu sampaikan, beta juga mengajak karena mungkin besok ya tinggal 1 hari di sekitar 30 sekian jam lagi vote ini sudah ditutup. Katong di sini di Dinas Pariwisata sendiri katong bekerja sama dengan teman-teman pemuda komunitas pemuda Welora. Katong akan memberikan hadiah jalan-jalan PP ke Welora gratis bagi siapa saja yang khusus berdomisili di Moa yang mendukung terbanyak, mendukung melalui SMS terbanyak ke Welora. Karena Bung, memang sekarang katong butuh dukungan melalui SMS yang banyak. Ya. Dengan demikian, beta mengajak seluruh masyarakat Maluku di mana saja berada, terutama juga masyarakat Maluku Barat Daya, bahwa satu juga masih berharga. Besok tanggal 31 pukul 23.59 itu resmi voting atau pemungutan suara untuk Anugerah Pesona Indonesia itu resmi. Maka mari kita gunakan waktu sisa ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan SMS sebanyak-banyaknya untuk mendukung Welora dengan cara ketik API. Jadi API itu Anugerah Pesona Indonesia. Ketik API spasi 17D, kemudian kirim ke 9938. Kirim ke 9938. Nanti ada balasannya. Kemudian SMS lagi. Jadi satu nomor HP itu bisa satu hari itu bisa dipergunakan untuk SMS ulang-ulang. Karena SMS mendukung Welora, SMS untuk Anugerah Pesona Indonesia ini adalah SMS berbayar yang nilainya sebesar Rp2.200 per SMS. Jadi satu nomor itu satu hari mau SMS dari pagi sampai pagi juga sempat. Jadi bisa isi. Sekali lagi, untuk semua yang berkeinginan untuk Maluku secara khusus Welora menjadi terkenal, mari sama-sama kita mendukung Welora dengan cara SMS. Sekali lagi, ketik API spasi 17D dan kirim ke 9938. Terima kasih, Kalweru. Oke, Saudara Maluku, semua ingat jangan lupa ketong berikan dukungan sampai besok buat Welora dengan semua upaya masyarakat Welora yang ada dan doa ketong semua mudah-mudahan dalam malam penganugerahan API pada Februari nanti Maluku teristimewa khususnya Welora boleh ada dalam anugerah penghargaan itu dapat juara lah kita. Itu harapan, semua punya harapan untuk dapat juara sehingga bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih untuk sudah menonton tayangan ini dan sekali lagi
Kita mau sampaikan terima kasih buat Bapak Bupati MD dan semua jajaran OPD yang ada, semua perangkat desa Welora yang sudah berjuang menjaga desanya menjadi asri, menjadi jauh lebih baik. Dan malam hari ini buat Pak Aswali, terima kasih Pak Kabid untuk bisa bersedia men-share segala sesuatu yang luar biasa, banyak hal yang harus kita belajar dari Welora dan pemerintahan yang ada di sana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ketong semua, doa ketong biar malam pengangurahan Welora bisa masuk dalam nominasi. Ya, Kalwedo. Kalwedo, Bung. Iya. Amato. Terima kasih. Amato.